Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Dan yang beraktivitas, semoga dapat rezeki yang banyak. Oke, kali ini saya akan menceritakan kegiatan Pak Presiden selama mengikuti G20 di New Delhi. Jadi akan saya terangkan secara detail dan diusahakan dengan simpel ya, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk teman-teman semua. Jadi Pak Jokowi bersama delegasi terbatas untuk menghadiri KTT 20 di New Delhi, India pada tanggal 9 dan 10 September 2023. Kegiatan Presiden selama di New Delhi, hari pertama hadir itu berbicara di sesi pertama dan kedua KTT G20. Kemudian memimpin KTT mitra serta melakukan pertemuan bilateral dengan Persatuan Emirat Arab, Jerman, Belanda, dan Perancis. Sementara di hari kedua melakukan peletakan bunga di makam Mahatma Gandhi ya, sebagai rasa hormatnya ya, berkunjung di sana. Untuk sesi ketiga KTT G20 serta melakukan pertemuan bilateral dengan Italia, WTO, dan juga GMR Group. Jadi di sesi pertama KTT G20 yang mengambil tema One Earth, bahwa Presiden menyampaikan perlunya adanya upaya masif dan radikal untuk mengatasi perubahan iklim. Presiden menekankan dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama percepatan transisi menuju low carbon. Presiden menilai komitmen negara maju masih terbatas retorika ya dan di atas kertas, baik untuk pendanaan yang sebesar 100 miliar US dollar per tahun itu pun belum dikucurkan, maupun fasilitas pendanaan loss and damage. Untuk itu Indonesia mendesak pentingnya alih teknologi untuk investasi hijau. Nah, yang kedua mengenai pentingnya pendanaan inovatif. Pak Presiden mengatakan sinergi pemerintah dan swasta akan menjadi game changer seperti G20 di Bali ya. Global Green Finance Line, Just Energy Transmission. Nah, itu juga harus diperluas dan diperbesar. Pak Jokowi juga mengatakan reformasi Bank Pembangunan Multilateral harus dilakukan dan harus mempresentasikan negara anggota termasuk kepentingan negara-negara berkembang. Nah, dalam sesi satu ini Presiden juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan Indonesia di tahun 2022, antara lain menekan prestasi hingga 104.000 hektar, melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 77 hektar, dan melakukan restorasi mangrove seluas 34.000 hektar. Sementara itu di sesi kedua yang mengangkat isu One Family, artinya Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia itu mengharapkan dunia itu sebagai sebuah keluarga yang saling peduli dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan dunia yang damai dan makmur. Untuk itu harus bersatu gitu, yang tidak saling gontok-gontokan. Nah, di dalam konteks ini ada tiga hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang pertama, mengenai pentingnya stabilitas, dan Presiden menekankan bahwa perang harus dihentikan
hukum internasional harus ditegakkan dan inklusivitas diutamakan. Ya. Indonesia sebagai ketua ASEAN terus mendorong ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. Ya. Yang kedua mengenai solidaritas, pentingnya solidaritas. Pak Presiden mengatakan kerjasama dan dialog harus terbuka bagi semua kepentingan dan hak semua negara harus dihormati, termasuk suara dari negara-negara berkembang. Ya. Hal ini ditunjukkan ya di bidang kesehatan dan mobilisasi untuk pandemi fund yang pernah dilontarkan di KTT 20 kemarin dulu ya. Yang ketiga mengenai pentingnya kesetaraan. Presiden sering meneriakkan masalah kesetaraan. Reformasi dan transparansi global harus didorong, termasuk sistem perpajakan internasional. Hak pembangunan negara berkembang juga harus dihormati, termasuk untuk melakukan hilirisasi industri. Negara berkembang harus diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global. Nah, hal yang disampaikan Pak Jokowi di sesi kedua itu rekan-rekan MIPTA yang terdiri dari anggota ya. Jadi MIPTA itu kelompok negara-negara ya, yang anggotanya terdiri Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Jadi 5 negara ya, yang didirikan 10 tahun yang lalu. Nah, tahun ini Indonesia jadi ketua MIPTA lagi. Hebat Pak Jokowi. Untuk pertama kalinya ya, para pemimpin MIPTA bertemu dan dipimpin oleh Pak Presiden Joko Widodo. Nah, saat di KTT Bali sudah ketemu, karena waktunya terbatas. Di KTT Bali kemarin hanya foto bersama, tidak ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu penting. Nah, sekarang ini MIPTA itu sudah Pak Jokowi yang jadi mimpin ya, di antara 5 negara-negara hebat juga. Nah, jadi kayak apa itu nah, sibuknya Pak Jokowi. Dari rangkaian yang saya sampaikan itu ya, banyak hal yang terkandung di dalam dihasilkan oleh Presiden kita, termasuk investor-investor yang sudah mengalir ya, terutama untuk IKN. Ada beberapa negara yang sudah berkomit untuk membantu IKN ya, agar supaya cepat jadi. Investornya luar biasa, dan itu akan saya bahas di sesi lain karena waktunya juga terlalu panjang kalau kita ulas itu dulu. Saya pikir itu tadi kegiatan Pak Jokowi mulai datang sampai terakhir kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.